محمد بن عبد الله الخارج بحقوق الله مفتاح باب رحمة الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي والآل وصحبه. اللهم إنا نسألك الفتوح والبلوغ والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح بحق سيدنا محمد بحق سيدنا محمد بحق سيدنا محمد. Hadirin hadirat Bapak Ibu saudara-saudari rahimakumullah. Wabil khusus segenap para habaib kita, para kiai, para asatidz, para sesepuh, tanpa terkecuali tidak kami sebutkan nama satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim serta mahabbah kami kepada beliau-beliau. Teriring doa mudah-mudahan kita semuanya panjang umur dalam keadaan sehat wal afiyah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan keberkahan kepada kita, berkah dunyawiyah, berkah ukhrawiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya akan bacakan sekelumit tentang manaqib dari guru kita Abu Ya Al-Habib Al-Ustaz Hasan bin Ahmad Baharun. Saya nggak biasa baca, ini cerita aja kali ya. Baca-baca begini nggak lama kayaknya. Beliau adalah Al-Habib Al-Ustaz Hasan bin Ahmad bin Husain bin Tahir bin Umar bin Hasan Baharun. Kenapa kita selalu sebutkan Al-Habib Al-Ustaz? Tidak kita hilangkan Ustaz. Karena memang panggilan atau sebutan Ustaz itu ciri khas seorang murabbi, seorang pendidik, seorang pengajar, seorang mudarris, seorang muallim. Abu Ya Habib Ustaz Hasan Baharun adalah pendiri pondok pesantren Darul Bawah Dakwah. Di awal-awal pembangunan pondok pesantren itu dimulai dengan menyewa rumah. Dari mulai 1, 2, 3 sampai 13 rumah. Pas udah kagak ketampung, baru dengan isyarat dari Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Al-Habib Al-Ustaz Hasan bin Ahmad Baharun membuka pondok pesantren di Desa Raki, Kota Bangil, Pasuruan. Beliau ini terkenal dengan sabarnya, ikhlasnya, istiqomahnya. Kayaknya agak berat nih orang-orang yang mempunyai intisab secara ilmu kepada beliau. Karena guru kita, putra beliau Al-Habib Hasan Al-Ustaz Baharun itu, beliau pernah sampaikan ke kita, udah kado jadi anaknya Abu Ya harus punya salah satu apa yang Abu Ya Habib Hasan Baharun punya. Istiqomahnya luar biasa. Kita tahu semua dah, anak-anak lama khususnya, bagaimana Abu Ya itu setiap malamnya bangunnya jam 2, jam 10, setengah 11 itu baru keluar dari maktab, dari kantor, menuju rumahnya sambil duduk, sambil diurutin, sambil dipijitin. Beliau tertidur, dan jam 2 yang jaga disuruh bangunin. Jam 2 banyakan orang lagi pada molor, ya, termasuk kita nih santri-santrinya.
Tiap hari seperti itu. Bukan hanya di pesantren saja, ketika beliau nginep di mana-mana, misalnya pulang dari Hadramut, mendaratnya di Jakarta, tidak langsung pulang ke Bangil, beliau nginep di salah satu rumah wali santri, beliau masih minta bangunin juga dalam rangka menjaga istiqomah. Dan dengan istiqomahnya beliau itu, beliau mempunyai makom derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, beliau pernah menyampaikan, mengatakan kepada salah satu alumni Darul Quwwah Dakwah yang melanjutkan pelajaran di Lubak Tari, beliau bilang, dulumu salah satu dari wali abdalnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun termasuk orang yang berjumpa langsung dengan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Kata ulama, kalau orang mau ketemu Nabi langsung, berarti dia sudah mencapai 247.999 makom kewalian. 247.999 makom kewalian. Kita tuh udah belum ada. Apakah sekali berjumpa dengan Nabi? Tidak, berkali-kali itu dialami oleh Abu Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Tapi cerita tentang perjumpaan beliau dengan Rasulullah itu beliau larang untuk disampaikan kecuali setelah beliau meninggal dunia. Memang beliau termasuk wali masyhur. Di antara doa yang sering beliau panjatkan itu, mudah-mudahan kita semua dijadikan minal ulama'il amilin wal awliya'il masturin wa minal mutakallimin bi lughati sayyidil mursalin. Beliau minta beliau dan murid-muridnya menjadi ulama yang mengamalkan ilmunya, wali-wali mastur yang tidak diketahui oleh orang, dan termasuk mereka-mereka yang apabila berbicara dengan bahasa Arab. Karena Ustaz Hasan Baharun itu modal utamanya pembangunan pesantren adalah bahasa Arab. Makanya nih santri-santri, alumni kalau ketemu sesama santri, sesama alumni ngomong bahasa Arab dah. Kalau emang belum lama mondoknya ya ngomong aja dah bahasa Arab, qul huwallahu ahad gitu ya kira-kira. Pokoknya paling tidak nanya, Mas, mau siapa nama, min aina anta, kaifa hal. Jangan sampai dihilangin tuh. Karena bukti kecintaan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Sabarnya ya Allah luar biasa aku ya Ustaz Hasan. Keluar dari rumah namanya bocah, habis makan nyuci piring dari atas melempar aja tuh. Air bekas cucian piring ini dulu lewat ya. Oh gitu. Beliau cuma melihat rumah balik lagi tuh. Ganti bajunya karena gol bagaimana kan? Sabar luar biasa. Ikhlasnya sampai lagi. Saya pernah dengar langsung dari Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hud Al-Attas ketika saya Ustaz Haji masih kecil-kecil kan sering dibawa sama almarhum orang tua saya. Orang tua saya minta doain deh, ini lagi pada mondok. Mondok di mana? Di Darul Quwwah Dakwah. Ustaz Hasan Baharun. Kata Habib Umar bin Muhammad bin Hud, rajulun mukhlis. Beliau itu orang yang ikhlas. Kalau walinya, kewaliannya, memang kita waktu masih nyantri itu menganggap beliau bukan guru, orang tua. Cuma nggak pada dengar, ternyata guru kita, orang tua kita itu seorang wali besar, mukasyif, orang yang kasyaf. Pernah ada kawan saya
Waktu di kelas itu dia bercanda, orangnya pakai kacamata, lagi bercanda kacamatanya pecah, kacamatanya pecah. Ini bocah dari kampung yang kalau dapat duitnya 3 bulan sekali. Dia kan kebingungan, otomatis mau melihat papan tulis itu kagak bisa. Turun dari kelas, persis di samping maktabnya Abu yang itu kan tangga. Pas turun begitu, Ustaz Hasan lagi berdiri di situ. Santri yang turun kan banyak dari kelas. Yang dipanggil itu yang kacamatanya. Ya Allah ta'ala. Setelah bersalaman, Ustaz Hasan merogoh kantongnya, dibagi duit boleh. Dibagi duit. Cuman nggak ngomong apa-apa. Karena beliau memang ingin menutup dirinya. Kalau beliau bilang benerin kacamata lu bangetan terang-terangan, beliau diam, cuma dikasih gitu. Luar biasa kasyafnya Abu Yasin Hasan. Dan masih banyak lagi ya cerita tentang beliau Al-Habib Al-Ustaz Hasan bin Ahmad. Wah, masing-masing santrinya itu punya cerita. Karena orang yang pernah melihat beliau, berjumpa dengan beliau, pasti dia akan bilang saya dekat sama Abu Habib Hasan. Apakah itu beneran? Ternyata karena kesolehan dari Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, sehingga orang bilang dia dekat sama Abuya Habib Hasan bin Ahmad. Wah, namanya besar luar biasa. Karangan kitab bahasa Arabnya banyak dipakai bahkan sampai ke luar negeri. Cuman masih banyak orang yang kagak kenal wajahnya. Kadang-kadang ketemu nih di bis sama Ustaz Hasan Baharun, dia bilang, "Bapak dari mana?" "Saya dari Bangil," kata Ustaz Hasan. "Oh Pak, saya belajar tuh kitab seorang ulama besar, karangan ulama besar, namanya Habib Ustaz Hasan bin Ahmad Baharun." Dari di depannya Ustaz Hasan Baharun. Gak lantas Ustaz Hasan Baharun bilang, "Itu saya." Oh iya. Bahkan ketika bertamu di salah satu rumah seorang Habib di Kalimantan, Ustaz Hasan tunggu di ruang tamunya, ada tamu lain yang datang, ya. Terus karena tampangnya memang Abu Habib Hasan itu biasa, itu tamu bilang, "Bapak dari mana?" "Bukan Habib, Mama. Saya dari Bangil," kata Ustaz Hasan. "Oh, saya ada kenal tuh Pak di Bangil." Kata Ustaz Hasan, "Siapa?" "Ulama besar punya pesantren, namanya Habib Ustaz Hasan bin Ahmad Baharun." Dan orangnya di depannya. "Nanti kalau Bapak pulang ke Bangil, ketemu, kirim salam ya Pak dari saya." Padahal orangnya ada di depannya. Ustaz Hasan nggak lantas bilang, "Itu saya nggak jadi dia." Kalau nanti saya sampaikan salamnya. Itu akhlaknya beliau. Ya Allah, luar biasa. Kalau nyambut tamu, ya, orang tua kita kalau datang ke sono dijamu, dikasih makan, bahkan termasuk keramat beliau. Pernah sekali waktu almarhum orang tua saya ke sana sama salah seorang temennya yang nyupirin, itu namanya temen. Kalau lapar nggak pakai bilang, udah main belokin aja ke rumah makan, ya kan? Kalau begitu dari Jakarta ke Bali itu bisa 3 kali makan, bukan kayak sekarang tol, dulu kan belum ada tol. Cuma pas mau pulang ditawarin makan sama Ustaz Hasan, padahal baru makan di Kota Bangil. Di rumahnya makan lagi Ustaz Hasan, nanti dari sini sampai Jakarta nggak makan lagi, kagak makan, nggak makan. Itu subhanallah, ini orang yang biasanya lapar langsung belokin mobil, sampai ditawarin, "Bang, makan dulu Bang, ada masih kenyang tadi makan di Ustaz Hasan." Berkali-kali tawarin, "Masih kenyang tadi makan di Ustaz Hasan." Itu karomahnya Abu Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Dan masih banyak lagi ya cerita tentang keramatnya beliau. Bahkan sekarang para santri, para alumni itu udah tahu beliau itu termasuk ahli tasawuf.
orang yang bisa membantu menolong orang yang ada di dunia dari alam barzakh, disebut ahlul. Makanya guru kita bilang alumni pondok pesantren Darul Nubuwah Dakwah kagak hadir haul abuya di Bangil, jangan beralasan kagak punya duit, jangan beralasan kagak punya ongkos. Kalau alasan yang lain bisa diterima, tapi kalau alasan kagak punya duit, nggak punya ongkos, jangan beralasan. Karena kita tinggal ngomong katanya. Pas siaran ngomong aja, Abu ya, kita kemarin nih pakai ongkos, pakai ongkos, ntar pulangnya diganti sama Allah, pulangnya diganti sama Allah. Ya Allah, banyak deh ya, termasuk sampai sekarang kita alumni masih di dalam pengawasan beliau. Ada yang salah diingetin, ada yang kurang lengkap diingetin sama beliau, sampai kita sakit aja beliau datang masih saking sayangnya tuh sama muridnya, diusap malah kita, disayang-sayang kita, dihibur kita. Begitulah ya keadaan para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ya malam hari ini kita dapat keberkahan dari beliau ya, karena memang ada seorang ulama yang menyatakan kafa syarafan anni mudhafun ilaikum wa anni bikum ad'a wa ar'a wa a'rafu ila bi mulukil ardi qaumun tasharrafu fali syarafun minkum ajallu wa ashrafu. Cukup satu kemuliaan buat diriku kalau aku bisa bersandar kepada engkau orang-orang mulia. Kalau sebagian orang mereka merasa mulia dengan dekat kepada penguasa, maka aku merasa mulia dan lebih mulia dari mereka karena aku dapat kemuliaan dari engkau orang mulia. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Kalau membaca, saya kurang pandai baca. Ya, agak bingung saya bacanya bagaimana ini ya. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya buat kita semuanya. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.